Jamaah, oh jamaah, Lillah. Masya Allah ya tadi Ustadz dari tayangan tadi ternyata sudah ada ya dalam Al-Quran ya kisah-kisah yang diceritakan tadi bahwa banyak sekali tempat-tempat yang dibinasakan oleh Allah ya. Nauzubillah min dzalik karena mereka telah melakukan penyimpangan yang terlarang ya dan sudah sekali banyak mengingkari apa yang sudah Allah tetapkan. Nah buat jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali yaitu rahasia kedahsyatan malam Lailatul Qadar. Nah Ustadz Syam ini kayaknya jamaah udah pada nungguin nih ya, langsung aja deh Ustadz. Apa Nah tuh? Ustadz ini kan malam Lailatul Qadar ini kan setahun sekali ya gitu. Nah jadi katanya nih ya orang yang beribadah sepanjang tahun itu tentu lebih mudah melewatinya dan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Tapi gimana nih Ustadz bagi kita yang imannya itu masih naik turun, terus juga kadang masih banyak juga yang bolong-bolong ibadahnya. Nah itu apakah kita juga bisa dapat ya Ustadz, dan bagaimana caranya kita bisa menjalankan kedahsyatan malam Lailatul Qadar ini nih Ustadz? Mohon izin silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Hilman, Ustadz Maulana, Kak Aca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Apakah masih bisa mendapatkan kemuliaan atau kedahsyatan malam Lailatul Qadar bagi orang-orang yang mungkin baru taubat? Bagi orang-orang yang mungkin sepanjang tahun dia ibadahnya paling cuma 2% tuh. Paling semangat ibadahnya baru masuk Ramadan baru semangat ibadah atau baru tobat. Bahkan masuk Ramadan masih santai. Nanti 10 malam terakhir baru bersemangat dia mencari malam Lailatul Qadar. Apakah orang seperti ini bisa mendapatkan kedahsyatan atau kemuliaan malam Lailatul Qadar? Mari kita lihat sejarah malam Lailatul Qadar. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa sebenarnya Lailatul Qadar adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merasakan keresahan. Kata umat baginda Nabi SAW, ya Rasulullah umur kita ini cuma 60 tahun, 70 tahun. Umat terdahulu ratusan tahun bahkan ada sampai 1000 tahun. Mereka beribadah sepanjang tahun, mereka ibadahnya banyak. Tentu peluang masuk surganya juga banyak ya Rasulullah. Kami ini cuma ibadah sedikit, dipotong masa kanak-kanak, dipotong masa kami masih jahiliyah dahulu. Kapan kami bisa meraih surga seperti yang mereka raih ya Rasulullah? Kita ini sama-sama berjuang menuju garis finish. Tapi mereka durasi larinya lebih lama. Ya, lebih dekat dia finishnya. Kami ini terlalu jauh ya Rasulullah. Maka Allah berikan hadiah yaitu Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. Maka bisa disimpulkan bahwa Lailatul Qadar itu hadiah bagi orang-orang yang mungkin baru mulai beribadah, baru mulai bersemangat, baru mulai mencari keutamaannya. Maka jangan pernah minder bagi orang-orang yang mungkin mengatakan, nggak mungkin saya mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak, tugas kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bagi mereka semua yang beribadah di malam Lailatul Qadar akan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Bagi mereka yang beribadah di malam Lailatul Qadar akan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Bukan berarti kita mempermainkan, Lailatul Qadar itu kapan? 10 malam terakhir. Kapan lagi tepatnya? Malam ganjil. Ya udah deh, saya sholatnya pas ganjil aja, pas genapnya enggak. Tentu ini beda cerita lagi. Ini orang yang meremehkan. Kita berbicara bagi orang yang sungguh-sungguh mencari keutamaan Lailatul Qadar tanpa meremehkan satu malam pun di bulan suci Ramadan, maka insya Allah dia mendapatkan keutamaan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Tugas kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tugas kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tugas kita bersungguh-sungguh beribadah pada malam-malam Ramadan karena kita tidak pernah tahu di mana Allah selipkan malam yang utama ini. Bahkan kalau dikatakan malam Lailatul Qadar itu kapan sih? Ada ulama yang mengatakan sepanjang Ramadan itu malam Lailatul Qadar. Kenapa? Allah katakan, Inna
anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Sedangkan kapan turunnya Al-Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu turun Al-Quran. Enggak spesifik Allah katakan hari keberapa, malam keberapa. Allah bilang malam Ramadan itu, malam bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran. Jadi ada orang yang beribadah sepanjang bulan suci Ramadan, maka insya Allah dialah orang yang insya Allah akan mendapatkan kedahsyatan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Jadi jangan minder, tetap berusaha dan bersungguh-sungguh. Bener ya Ustadz ya, Masya Allah ya. Karena jangan sampai karena kita mungkin baru tobat tadi kata Ustadz Syam atau banyak dosa pastinya terus kita jadinya putus asa dari rahmat Allah ya Ustadz ya. Minder sama Allah boleh, tapi harus baik sangka. Masya Allah, jadi harus husnuzon terus sama Allah. Betul. Makasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama Kak Aca. Nah ya jamaah ya, jadi kita semangat terus ibadahnya, jangan sampai minder karena nanti kita yang rugi sendiri ya. Nah mohon izin Ustadz Hilman, jadi ini nih katanya di malam yang penuh berkah ini dan yang sangat istimewa ini katanya ada 3 peristiwa nih yang terjadi di malam Lailatul Qadar. Kira-kira peristiwa itu apa sih Ustadz Hilman yang terjadi di malam kemuliaan ini? Mohon izin silakan Ustadz Hilman. Baik, Masya Allah Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Kak Aca, dan seluruh guru-guru kami yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baiknya Allah kepada kita ketika Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan maha baiknya Allah lagi di bulan Ramadan itu Allah hadirkan malam yang mulia. Bahkan kemuliaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Ingat ya, bukan sama dengan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Ada 3 peristiwa penting di malam itu sehingga Lailatul Qadar menjadi malam yang sangat mulia dan luar biasa. Yang pertama, di malam itu adalah malam pertama diturunkannya Al-Quran. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu menurunkan Al-Quran ke langit dunia dalam satu waktu. Dan waktu itu disebut dengan Lailatul Qadar. Baru kemudian diturunkan kepada umat manusia itu secara berangsur-angsur tentu sesuai dengan kondisi dan situasi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang harus kita garis bawahi bahwa sesuatu yang dekat dengan Al-Quran, sesuatu yang melekat dengan Al-Quran, maka dia otomatis menjadi mulia. Saya ulangi, apapun, siapapun yang melekat dengan Al-Quran maka otomatis menjadi mulia. Bulan yang ketika itu menjadi bulan pertama diturunkan Al-Quran maka menjadi bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Malam yang ketika itu menjadi malam pertama diturunkan Al-Quran maka menjadi malam yang paling mulia, Lailatul Qadar. Manusia yang kepadanya diberikan wahyu Al-Quran maka menjadi manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran maka menjadi pemimpinnya para malaikat, malaikat Jibril alaihissalam. Kota yang di tempat itu diturunkannya Al-Quran pertama kali maka menjadi kota yang paling mulia di dunia, Mekkah dan Madinah. Ini satu catatan penting. Di malam itu peristiwanya Allah pertama kali turunkan Al-Quran. Yang kedua, peristiwanya adalah di malam itu turunnya malaikat ke bumi. Saking kemudian mereka berdesak-desakan. Untuk apa? Menebar salam, menebar ketenangan, menebar kedamaian. Bahkan kemudian mereka mengaminkan setiap doa setiap hamba di malam Al-Qadar. Allahu Akbar, walillahilham. Saking sesaknya di malam itu, malaikat berlomba-lomba untuk mencatat mana hamba Allah, mana hamba Allah, mana hamba Allah yang berdoa ketika itu. Maka bayangkan jika malaikat yang mengaminkan doa kita, sudah otomatis pasti kita akan dikabulkan doanya. Dan yang ketiga, peristiwanya di malam itu ditentukannya ketentuan bagi kita dalam setahun ke depan. Termasuk rizki, ajal kita, kebaikan kita,
dan semua yang akan kita dapatkan di setahun itu. Maka jangan sampai lewatkan malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Hilman. Jadi 3 peristiwa itu ya jemaah kita harus ingat ya. Malam diturunkannya Al-Quran, turunnya malaikat, dan ditetapkannya jodoh rezeki kita ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Hilman. Ustadz Maulana. Ya. Ini kan tadi sebelumnya guru-guru kita udah membahas ya bagaimana malam Lailatul Qadar kemuliaannya itu seperti apa nih. Masya Allah banget gitu ya. Kayaknya semua orang berbondong-bondong untuk mengejarnya nih Ustadz. Banget, banget. Lailatul Qadar ini kan adalah malam terpenting yang terjadi di bulan Ramadan ya. Dan katanya malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang terbaik dari 1000 bulan. 1000 bulan. Nah, mengapa bisa disebut malam yang terbaik dari 1000 bulan nih Ustadz Maulana? Mau tahu kenapa? Mau tahu Ustadz. Aku mau praktek. Masya Allah. Siapkan catatan untuk hitung-hitungan. Mari kita hitung-hitungan. Oke. Waduh, ya jamaah jangan lupa siapin catatannya ya. Izin Ustaz Sam dan Ustaz Ilman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwwul karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bacalah tiap malam kalimat ini, doa ini. Allahumma innaka afuwwul karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Karena kita tidak tahu kapan datangnya Lailatul Qadar, maka mudah-mudahan pada saat kita membacanya turun malam itu Lailatul Qadar sehingga kita mendapatkan ampunan. Karena ini redaksinya adalah Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah yang minta kepada Rasulullah, apa doa yang saya baca kalau datang Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwwul karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, berbicara tadi ditanyain oleh Aca, gimana nih? Kenapa disebut 1000 bulan? Apa? Ternyata 1000 bulan ini disebutkan karena memang di ayat Al-Qadar memang disebutkan 1000 bulan yang disebut. Nah, kenapa harus angka 1000? Angka 1000 itu tak terhingga. Angka 1000 itu bukan berantara 1, 2, 3, 4 sampai 1000, tidak. Bisa jadi sebutan angka 1000 itu adalah sebutan tak terhingga. 1000 pintu, 100 pintu dan sebagainya. 1000 ke angka 1000. Karena dalam tafsir Al-Misbah disebutkan, kenapa disebut angka 1000? Karena angka yang tertinggi pada saat itu adalah angka 1000. Seandainya ayat Al-Quran turun di zaman sekarang mungkin triliunan. Ya, saking luasnya. Saking besarnya, saking banyaknya. Maka dalam hal ini yang disebut adalah kualitasnya. Ingat kualitasnya. Bicara kualitas, iya. Mohon maaf, usia kita berapa sih? 60-70. Usia umat Nabi Muhammad 60-70. Kalaupun sudah ada di atasnya itu bonus. Ternyata umat-umat terdahulu itu lebih panjang umurnya. Maka supaya kualitas kita luar biasa, bukan lagi kuantitas tapi kualitas. Ternyata angka 1000 ini semoga kita mendapatkan. Kalau kita lagi sholat turun Lailatul Qadar, maka nilai sholat kita bagaikan lebih mulia daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan coba 1 tahun coba dikali-kali. Yuk kita praktek. Satu tahun berapa bulan? 12 bulan. Berarti 1000 bagi 12 sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau kita beribadah pada malam ini atau malam datang Lailatul Qadar pada waktu sholat, maka pada saat itu turun Lailatul Qadar, maka nilai salat kita 83 tahun 4 bulan. Kalau kita lagi ngaji turun Lailatul Qadar, nilai ngaji kita 83 tahun 4 bulan. Pas zikir turun Lailatul Qadar, zikir kita 83 tahun 4 bulan. Pada saat kita tidur turun Lailatul Qadar, tidur kita 83 tahun 4 bulan. Kalau begitu, ayo. Dan ingat, bisa jadi yang dapat Lailatul Qadar yang tidur. Kok yang tidur dapat Lailatul Qadar? Kecapean karena mengurus umat, mengurus orang. Kalau yang dapat Lailatul Qadar adalah yang begadang, berarti security yang dapat. Oh iya juga sih. Jadi lihat dulu, kejadian apa yang dilakukan bisa jadi dia yang dapat.
Kita Masya tidak Allah, tahu. kita nggak pernah tahu ya Ustadz Iya. apa yang amalan ibadah apa yang mereka Iya. lakukan ya Ustadz ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Makasih Maulana. banyak Tadi kembali. jangan lupa jamaah itu kalau dihitung-hitung nih, tadi pahala yang tadi Ustadz Maulana Iya. ajarin, kayaknya kita nggak ada rasa males lagi untuk Iya. ibadah ya Ustadz ya. 10 tahun Amin, kita amin. dapat Lailatul Qadar, usia kita 800. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Iya. Ustadz Hilman, ini kan tadi seperti yang Ustadz Hilman katakan bahwa terjadi 3 peristiwa nih di malam Lailatul Qadar ini gitu. Nah yang Aceh penasaran nih, kan katanya malaikat turun ke bumi nih mengaminkan doa-doa para umat muslim nih. Nah itu sebenarnya definisi penjelasannya seperti apa sih Ustadz Hilman? Mohon izin silakan. Iya, Masya Allah, Tabarakallah. Mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Kak Aca. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan malam Lailatul Qadar ini salah satunya karena di malam itu malaikat turun ke muka bumi. Mereka akan menyaksikan, melihat, mengawasi mana di antara hamba Allah yang menghadirkan kesungguhan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu gambarannya bukan sesuatu yang bisa kita lihat dengan zahir ya. Malaikat ada yang bukan begitu. Tapi kita merasa bahwa di malam itu ada kedekatan yang begitu erat antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan apa? Dengan amal ibadah yang dihadirkan di malam tersebut. Maka catatan yang paling pentingnya adalah jangan sampai kita melewatkan di antara 10 malam terakhir Ramadan kecuali dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Lakukan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larangkan. Kenapa? Karena di malam itu kita merasa bahwa malaikat mengawasi apa yang kita lakukan. Sehingga apa di antara amalan yang dianjurkan di malam-malam itu? Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk beriktikaf di masjid. Berdiam diri di masjid. Menghabiskan waktu di masjid. Untuk apa? Tentunya untuk menghadirkan semua amalan terbaik. Memperbanyak baca Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak sesuatu yang baik di dalamnya, termasuk taklim, kajian, apapun itu yang kita lakukan di dalam masjid itu. Termasuk ada amalan yang sangat tersembunyi yang harus kita hadirkan di malam Lailatul Qadar itu agar kemudian kita mendapatkan aminnya doa dari malaikat di malam tersebut. Apa? Salam keselamatan di hati kita. Malaikat akan melihat siapa di antara hambanya yang punya sikap salam, sikap yang damai, sikap yang tenang, sikap yang kemudian menghadirkan kebaikan kepada sesamanya. Dia menjadi pribadi yang lembut hatinya, memaafkan orang yang pernah menyakitinya, tidak membenci, tidak mendengki, tidak mengganggu. Kenapa? Karena seseorang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar, dia adalah pribadi yang salam, pribadi yang tenang, pribadi yang nyaman. Maka mohon maaf, di 10 malam terakhir Ramadan, yang biasa pemarah harus berubah jadi pemurah. Yang pengejek jadi pengajak, yang pemukul jadi perangkul, yang pembenci jadi pencinta, yang pendengki jadi pemaaf. Jangan sampai di malam itu kita masih memiliki hati yang ada kebencian di dalam kehidupan kita. Karena salam itu hanya dihadirkan bagi mereka yang menghadirkan ketenangan dan kebaikan dalam hidupnya. Maka bismillah, kita tahu, kita sadar dengan izin Allah bahwa malaikat itu akan turun di 10 malam terakhir. Mereka akan mengaminkan setiap doa-doa kita. Mereka akan mencatat setiap amal kebaikan kita. Maka ada amal zohir, ada amal batin. Zohirnya sibukkan dengan amal soleh. Batinnya lembutkan hati agar salam, tenang, damai, dan menyejukkan. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin ya robbal alamin. Ya Allah terima kasih banyak Ustadz Hilman. Jangan sampai kita ketinggalan momen ini ya Ustadz Hilman ya. Apalagi pas malaikat turun ke bumi. Jangan sampai kita lagi santai-santai. Nanti aduh sayang waktunya. Terima kasih banyak Ustadz Hilman. Nah Ustadz ini nih ada langsung aja ya. Ini ada pertanyaan nih ya dari media sosial kita. Dari Instagram FJ28boy. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya, bagaimana sih usaha kita agar bisa dapat malam Lailatul Qadar? Dan apakah ada ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar? Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih banyak. Mohon izin Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas Nabi SAW mengingatkan untuk bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir. Jadi bukan memulai di 10 malam terakhir, tapi bersungguh-sungguhnya. Ya, bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir.
Berarti tanda-tandanya ada di 10 malam terakhir. Kemudian kata sahabat 10 malam terakhir terlalu banyak ya Rasulullah cluenya. Kurangin lagi dong, persempit lagi. Maka dipersempit lagi sama baginda Nabi SAW. Ya ini 10 malam terakhir di malam ganjil. Bersungguh-sungguhnya. Bukan hanya di malam ganjil kita ibadah. Tapi bersungguh-sungguh di malam 21, 23, 25, 27, 29. Maka insya Allah orang yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, kemudian dikatakan malam Lailatul Qadar ini adalah sesuatu yang akan kita rasakan kenikmatan ibadah di dalamnya dan dorongan untuk berbuat baik ya yang sangat besar. Kenapa? Karena malaikat turun. Biasanya kalau malaikat lawan setan gitu, biasanya kalau perintah keburukan itu biasanya dari setan, tapi kalau perintah kebaikan itu biasanya datang dari malaikat. Maka tanda-tandanya adalah keinginan untuk senantiasa berbuat baik gitu di 10 malam terakhir. Jadi jangan sampai salah paham nih ya Ustaz Syam, jangan sampai baru mulainya di 10 malam terakhir ya. Ini kayak salah, ini nih salah maksud nih kayaknya ya. Nah pokoknya itu. Buat keluargaku semuanya jangan lupa ya, kita semangat, ayo mengejar pahala, jangan lupa tahajud, sholat malam, semuanya berjamaah, bener gak sih Ustadz? Lah, ngapa di sini juga ngumuminnya? Oh iya. Kenapa 10 terakhir juga Loh, gitu? iya kan kata Ustadz tadi jika kita rutin nih dan tidak melewatkan 10 hari Ramadan, ini kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar nih Ustadz. Makanya aku sibuk kepada orang rumah supaya semuanya semangat nih untuk meraih pahala, apalagi diaminin sama malaikat kan? Betul, tapi jangan cuma keluarganya doang dong, semua Oh jamaah iya. diajak lah. Semua jamaah Islam itu indah, keluarga Islam itu indahku, semuanya ayo kita bersemangat untuk meraih malam Lailatul Qadar. Jadi kita Masya diajak nih Allah. ke rumah barunya. Aduh, waduh boleh nih nanti coming soon ya Ustadz Maulana. Ya jamaah Islam itu indah, makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi semua jamaah diajak ke rumah aja.